Ini kami punya dua dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum, satu lagi? Kalau saya Pak. Dulu Pak, saya ini tamat SMA-nya tahun 88. Yeah. Itu masih menggunakan surat tanda tamat belajar. Nah, STTB Pak. Nah, apa bedanya dengan ijazah itu Pak? Sama saja Pak. Sama ya? Mungkin dulu STTB, tapi dianalogikan sama dengan ijazah. Sekarang masih dipakai STTB atau ijazah Pak? Ijazah, biasanya ijazah. Nah, saya minta Bapak ke depan sekarang Pak. Yeah. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya dua dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum, satu lagi? Ini pihak terkait menyerahkan ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ini, ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan. Untuk tulis ijazah. Tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu, Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Iya. Lalu yang ini apa gunanya, Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Iya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikan aja? Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi ini. Dinas Pendidikan provinsi? Provinsi ya? Oke. Terima kasih Pak, sementara itu dulu. Silahkan kembali ke tempat. Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran, dan lain sebagainya kayak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal... Itu dianggap dibacakan Pak. Jadi kewenangan dianggap dibacakan, ini akan dinasihati karena sedikit sekali kewenangannya. Nah sekarang Bapak masuk ke legal standing. Kenapa Bapak merasa dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian ini? Silakan. Kedudukan pemohon, legal standing. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan wira swasta yang memiliki hak konstitusional berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi nggak usah dibacakan Pak. Bapak jelaskan saja nih, kalau advokat nih harus jelas, yang kecil-kecil kayak begini nih lisan saja begitu Pak. Nah coba Pak jelaskan ke kami mengapa Bapak memiliki legal standing, apa yang dirugikan Bapak dengan norma ini. Bapak jelaskan saja. Berdasarkan pasal 17 huruf H angka 5 ya, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Pasal ini yang membuat gaduh rakyat Indonesia sekarang ini karena ada yang berpendapat bahwa ijazah seseorang. Bukan, Pak. Yang Bapak terangkan ke kami itu kenapa Bapak dirugikan, urusan orang lain itu Bapak tidak bisa mewakilinya karena Bapak tidak menerima kuasa dari orang lain. Sekarang Bapak pemohon prinsipal, Bapak jelaskan mengapa Bapak dirugikan dalam norma ini. Jangan ngambil orang lain Pak ya. Kerugian saya yang saya rasakan itu jelas. Apa itu kerugiannya? Adalah ini terjadinya gaduh di mana-mana. Oke. Ya, yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Iya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan dan sebagainya. Ya. Yang termasuk kami merasakan bahwa situasi ekonomi dengan adanya ini itu ikut terganggu juga. Oke, jadi gara-gara ijazah ini terganggu ekonomi Pak ya? Iya betul. Oke, lanjut. Teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Nah teman-teman, kita telah melihat cuplikan video yang sangat menarik ini dan tentang kasus ijazah palsu Joko Widodo dan anaknya si Gibran Rakabuming Raka. Nah teman-teman, ini ijazah asli harus ditunjukkan benar-benar ya. Semua partai pengusung Jokowi dan Gibran waktu pencalonan harus ikut bertanggung jawab, termasuk KPU, DPR, biar fair semuanya ini. Hakim dan jaksa kalau tidak jujur juga wajib rakyat Indonesia mencurigainya. Jika Mulyono punya barang asli tentu tidak akan muter-muter dan berbelit-belit serta tidak takut memperlihatkan ijazah dan skripsi. Kalau emang punya ijazah yang asli harus ditunjukin. Jadi ASN aja, ijazah dari SD,
SDN, SMP, atau SMA, SMK, atau MAN, sarjana harus ditunjukkan aslinya presiden. Wapres harus lebih selektif ijazahnya. Nah, harapan rakyat Pak Jaksa dan Pak Hakim harus keadilan benar-benar dijalankan sebaik-baiknya. Apalagi gaji Bapak sudah dinaikkan lagi Rp 280%. Bapak Hakim itu adalah wakil Tuhan di atas bumi Indonesia ini. Tamak ingatlah dosa jika ada ketidakadilan dalam keputusan Bapak. Jangankan cuma wakil presiden saja bisa dipecat atau dimakzulkan, jangan mentang-mentang wakil nggak bisa dipecat mudah. Anak SD saja sudah tahu siapa bapak ijazah palsu, siapa bapak koruptor dunia, siapa bapak pembohong. Bila terbukti, tangkap adili pembawa sial. Jokowi Gibran sedang panen tanaman beracun yang disemai Paman Usman. Semoga relawan Joman dan Projo ikut menikmati gedohannya. Hukuman sekalian penyebar kebohongan termul yang bikin huru hara biar segala biang kerok di negeri ini. Rakyat menunggu keadilan mencari jalannya sendiri. Hanya orang-orang yang jujur dan amanah Allah swasta mengangkat derajatnya, bahagia dunia akhirat, keberkahan keturunannya. Bapak Hakim, berbuatlah adil demi keadilan, dan bila tidak biarlah Allah swasta yang akan mengadilkan kalian semua. Semoga kasus ini cepat selesai. Benar katakan benar, salah katakan salah. Tidak punya ijazah Jokowi bagaimana mau ditunjukkan kalau tidak ada ijazahnya? Bukan soal asli tapi palsu, tetap soal kejujuran. Mungkin kesinggap tabir kebohongan si Raja Ngibulan, biar clear ijazahnya harus ditunjukkan benar-benar di pengadilan. Nah, lembaga negara hanya dipermainkan sekelompok preman-preman. Buktikan kebenaran, kejujuran, dan keadilan, dan hukum harus tegak berdiri. Benar, ingat hidup ini hanyalah sementara, jangan diliputi oleh kebohongan. Hakimnya seperti tegas, semoga hakimnya jujur. Menuju negeri tertib administrasi, tidak ada rombak-rombak aturan. Rakyat kecil, rakyat rindu dan haus akan kemakmuran NKRI ke depan maju. Harus ditunjukkan ijazah aslinya biar cepat selesai. Jangan mutar-mutar saja masalah sepele ini. Jujurlah dengan objektif, karena akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Yang hakimnya malaikat, nggak bisa diejek kompromi. Orang melamar kerja di perusahaan wajib menyerahkan atau menunjukkan ijazahnya, ijazah asli. Pilpres 2029 nanti KPU harus memberi akses kepada publik atau pemilih untuk melihat ijazah capres dan cawapres melalui website KPU. Nah, yang penting jujur, hakim ada apa adanya demi negeri kita sendiri. Jangan menutupi kesalahan seseorang yang merugikan orang banyak yang mengadili rakyat Indonesia. Nah, tolong hakim ini dipertahankan, sepertinya beliau tugas dan netral. Jangan nanti pas di ujungnya hakimnya diganti kawal terus kasus ini sebagaimana kasus Sambo. Ayo Pak Hakim, tegakkan keadilan, jangan ada kelicikan lagi. Semangat Pak Hakim. Kenapa manusia laknatullah itu susah menunjukkan begini gampang? Sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan terjatuh. Sepandai-pandainya menyimpan barang bangkai pasti akan tercium baunya, karena Allah itu tidak tidur, pasti akan mendengarkan doa rakyat yang terjodilmi. Semoga kasus ijazah palsu cepat terungkap dan cepat selesai. Semoga kebenaran cepat terungkap, kedoliman cepat termusnahkan. Titip pesan untuk Bapak Hakim, Anda sebagai wakil Tuhan di bumi, bekerjalah dengan nurani yang jujur, tegakkan keadilan tanpa pengecualian. Jangan ada rekayasa hukum sekecil ini apapun. Jangan takut dengan intimidasi dari pihak manapun. Tetap takutlah dengan pertanggungjawaban terhadap Tuhan. Manfaatkan sisa usiamu untuk kebaikan. Yang namanya pengadilan harus benar adil, tidak mengulur-ulur waktu dalam pembuktian. Jaksa harus tidak sesuai dengan gaji yang naik 208%. Gas dong kebenaran, jangan lemah, jangan tajam ke bawah buktinya ijazahnya. Semoga Pak Hakim jujur, karena ada pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Pak Hakim, takutlah kepada Allah. Rakyat berhak untuk melihat ijazahnya, karena yang milih waktu pemilu itu rakyat. Jadi rakyat juga punya hak untuk kebenaran. Berani juga penjabat publik harus berani nunjukin aslinya. Nah, ini baru negara keren, pengadilan transparan.
Pembela mereka yang berbohong insya Allah hancur dan hina, karena yang boleh itu adalah tolong-menolong dalam kebaikan. Ayo ungkap sebenar-benarnya, negara akan rusak kalau manipulasi berjalan terus. Jangan sampai semua dipalsukan, ujung-ujungnya bohong. Selamatkan negara demi masa depan anak cucu kita. Ijazah bapak dan anak sama saja palsu 100%. Gini jaka ular tetap ular walaupun udah tukar kulit. Surat panggilan itu ditembusi Bapak Presiden dan seluruh MPR dan DPR serta menteri-menteri di Indonesia. Semoga para hakim masih bisa menyuarakan keadilan dan kebenaran di era kemunafikan ini. Sekarang termun ketahuan kalau memang palsu ijazah karena nggak mau menunjukkan, wajar dong, rakyat waras nggak gila, mau tanya bentuk fisiknya. Jokowi dan Gibran terima madu racun, dulu masih menjabat menikmati madu, sekarang terima racun. Dan juga Gibran kalau nggak mau mundur, ya terima racun terus. Semoga para hukum ini takut dengan neraka. Hakim korupsi pura-pura keras padahal udah kalingkong. Masalah akan cepat selesai jika bapak dan anak jujur menunjukkan ijazahnya. Orang tidak jujur tidak layak jadi pemimpin. Jangan membela perbuatan yang salah, dosa. Nggak takutlah bapak dengan neraka kejujuran Ifat yang terpuji. Ini sudah mengkhianati kejujuran dalam bernegara sebagai tongkat kebenaran tertinggi sebagai pemimpin. Jokowi bilang bila ijazahnya akan ditunjukkan dalam persidangan. Kelicikan Jokowi agar hakim menunjukkan ijazahnya asal sidang dibuka, Jokowi selalu mangkir. Jokowi wajib menunjukkan ijazahnya karena sudah sering klik-klu ngomong di pengadilan akan ditunjukkan. Kalau tidak ditunjukkan, ijazah itu palsu, tangkap paksa. Kepala sekolah PAUD aja bisa kalau ngurusin masalah gini. Masalahnya kalau dinyatakan palsu maka hilang semua fasilitas negara padanya dan akan diadili, akan menanggung semua utang negara yang dibuatnya. Masyarakat mendukung Pak Hakim kalau begitu rakyat dan bosan gas selesai-selesai. Kalau yang benar itu lurus, tapi kalau yang tidak benar itu berbelok-belok seperti jalan. Kalau jalan lurus cepat sampainya, tapi kalau jalan berbelok-belok lama sampainya. Itulah yang terjadi dengan ijazah Jokowi sekarang. Kalau orang yang punya akal sehat mengertilah dia dengan keadilan ini. Kecuali dengan orang yang tidak punya akal sehat, hati-hati dengan kebohongan yang telah Anda yang tidak punya akal sehat diciptakan pertanggungjawabkan nanti di depan sang pencabut nyawa Anda. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada hari ini teman-teman, dan terima kasih kepada teman-teman dan jangan lupa komen di bawah.